Hmm. Hmm. Radio buku itu adalah ruang kolektif ya untuk teman-teman muda belajar cara berpikir begitu, belajar cara menata pikirannya yang kemudian tidak sebatas menjadi followers, tapi dia bisa merumuskan sesuatu sesuai dengan apa yang bentukan pikirannya itu sendiri dari beragam literatur, beragam referensi yang dia punya, dari beragam disiplin ilmu ataupun pilihan disiplin ilmunya yang kemudian dia bisa mengkonstruk gitu cara berpikirnya sesuai dengan isi kepalanya, tidak mengikuti atau tidak berlindung gitu dari pemikiran-pemikiran tokoh tertentu. Harapannya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dasar di radio buku adalah egaliter ya. Jadi teman-teman anak muda yang gabung di radio buku dengan background masing-masing kemudian juga setara. Tidak ada senioritas, tidak ada junioritas. Nah, untuk bisa seperti itu teman-teman harus saling membuka diri dengan potensi dan kelemahan masing-masing, yang semua dalam kolaborasi proses belajar kolektif itu kemudian bisa saling mengisi begitu. Karena kenapa prinsip dasarnya adalah egaliter? Itu nalar kritis yang akan muncul di antara teman-teman. Bayangkan kalau tidak egaliter, artinya feodal gitu. Jangankan nalar kritis yang muncul. Karena feodalisme hanya akan mempersempit, bahkan membunuh ruang-ruang berpikir alternatif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan bekal belajar kolektif seperti itu, harapannya teman-teman yang proses di radio buku kemudian ketika dia bergabung di lembaga lain, dia membuat komunitas baru, dia pulang kampung dan di sana mendedikasikan dirinya di desanya atau di kota-kota lain, dia bisa berkolaborasi dengan siapapun dengan prinsip-prinsip yang pernah dia pelajari di radio buku. Ada 3 yang kemudian itu perlu kita kesadaran kolektifnya ya. Tidak melakukan tindakan asosial, tidak amoral dan tidak kriminal. Konteks moral ini sebenarnya bukan konteks moral perspektif agama ya, tapi lebih pada kesepakatan kolektif. Ketika teman-teman sudah membuat kesepakatan bersama, disitulah teman-teman harus mencoba mempraksiskan dan mematuhinya, jangan sampai keluar gitu, apapun itu ya. Konteks tidak melakukan kriminal ini sebenarnya lebih teman-teman mencoba menjaga diri gitu, untuk tidak melakukan hal-hal di luar hak-haknya. Contohnya begini, kita tahu banyak sekali kasus ya teman-teman yang kemudian karena tidak mengetahui potensi kapasitas dirinya kemudian melakukan hal-hal di luar kemampuannya dan asal mengambil hak orang lain, ya plagiat lah, ya membajak lah dan sebagainya. Nah, di radio buku itu jadi prinsip, tidak boleh melakukan seperti itu teman-teman yang tergabung di radio buku. Dan jelas tidak asosial ya, kita tidak mau teman-teman di radio buku karena mungkin suntuk dengan membaca, suntuk dengan menulis, suntuk dengan pilihan-pilihan media yang lain, buat film kah atau buat radio dan sebagainya, yang kemudian dia jadi asosial di lingkungannya. Itu tidak gitu. Jadi 3 prinsip di radio buku yang biasanya teman-teman itu harus dipegang, dan itu akan diterapkan di manapun teman-teman radio buku berada. Terima kasih.